Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan S. Di sini saya menjelaskan tentang pengembangan proyek sistem informasi untuk penjualan sepatu di Monochrome Store. Di sini saya akan membawakan 4 table of contents. Yang pertama itu definisi masalah, kedua analisis kelemahan sistem lama, ketiga analisis kebutuhan sistem, dan yang terakhir analisis kelayakan sistem. Yang pertama, definisi masalah. Definisi masalah terbagi dari 5. Yang pertama, bagaimana pelanggan atau customer membeli barang tanpa harus datang ke tokonya langsung. 2. Bagaimana membuat laporan dengan cepat dan tepat. 3. Bagaimana memproses transaksi supaya lebih mudah dan cepat. 4. Bagaimana cara membuat proses pembayaran lebih mudah. 5. Bagaimana mengelola dan membuat laporan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, analisis kelemahan sistem lama. Pertama, performance atau kinerja. Kinerja diukur dengan jumlah layanan dan waktu tanggap atau response times. Jumlah layanan adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka waktu yang tertentu. Kedua, informasi atau information. Aspek informasi dalam sistem yang belum terkomputerisasi menjadi perhatian utama karena informasi yang ada sifatnya statis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembuatannya. Salah satu contohnya yaitu informasi produk yang dijual dan disampaikan kepada pelanggan masih kurang update karena masih menggunakan spanduk atau browser. Dengan adanya sistem informasi. Yang ketiga, ekonomi. Penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan didapat dari sistem yang dikembangkan, dan sistem yang dikembangkan harus memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu contohnya yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar karena harus mencetak spanduk dan banner lain-lain. Yang keempat, kontrol atau keamanan. Sistem yang dikembangkan harus dapat mengamankan data dari kerusakan. Contohnya, laporan keamanan masih kurang aman karena dicatat secara manual dan disimpan dalam bentuk arsip, tapi dengan adanya sistem informasi, tingkat keamanan terjamin karena dilengkapi oleh password. Yang kelima, efisiensi atau efisien. Sistem pembayaran secara manual kurang efisien karena perlu melakukan pembayaran secara langsung atau cash, tapi dengan adanya sistem informasi, sistem pembayaran lebih efisien ketika menggunakan aplikasi secara online atau transfer. Yang terakhir, 6. Servis atau layanan. Kualitas pelayanan kurang baik. Pelayanan terhadap pelanggan yang datang ke toko langsung kurang terlayani dan cepat. Tapi dengan adanya sistem informasi, kualitas pelayanan dalam menyediakan informasi lebih maksimal sehingga menjadi lebih baik. 3. Analisis kebutuhan sistem. Pertama, fungsional terbagi atas 9, yaitu yang pertama, sistem dapat menampilkan menu login dan logout. 2. Sistem dapat menampilkan halaman beranda atau tampilan produk. 3. Sistem dapat menampilkan menu informasi produk. 4. Sistem dapat menyimpan data pembeli, pesanan, dan pembayaran. 5. Sistem dapat menghitung jumlah total pesanan dan harga. 6. Sistem dapat menghitung waktu bila dalam satu hari tidak dilakukan pembayaran maka pembeli dianggap gagal. 7. Sistem dapat mengecek ketersediaan atau stok barang. 8. Sistem dapat mengelola setiap pembelian atau transaksi menjadi laporan. 9. Sistem dapat menampilkan dan membuat file laporan untuk dicetak. Non-fungsional terbagi atas 2. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan sistem dan memprosesan data dari sistem yang dilakukan adalah: yang pertama, menggunakan Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi. Yang kedua, Exam sebagai server database. Yang ketiga, Borland DLP 7 untuk bahasa pemrograman. Yang keempat, MySQL 2007 sebagai program database. Yang kelima, MyOffice untuk pembuatan laporan. Yang terakhir, program-program lainnya yang mendukung sistem. 2. Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai personal sarana penunjang berupa seperangkat personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah brandware. Brandware terpecah jadi 2. Yang pertama, operator sebagai pelaksana dari sistem yang telah dibuat, meliputi proses inputan data, pengeditan, pemeliharaan data, dan pembuatan laporan. Dan sedangkan teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak, mendukung aplikasi dan merawat perangkat keras. Nah,
analisis yang terakhir yaitu analisis kelayakan sistem. Yang pertama, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan sarana komputer dan perangkat lunak yang sudah di pasaran dan sarana umum sebagian besar sudah dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem terkomputerisasi sehingga tidak ada masalah pengintegrasian. Hal ini jauh lebih sulit bila sudah ada sistem terkomputerisasi lama yang sudah berjalan dan harus diintegrasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, sistem lama yang dilakukan secara manual seluruhnya akan dilakukan secara komputer. Yang terakhir, dalam sistem yang diusulkan untuk menangani masalah penjualan ini memang seluruhnya baru sehingga mungkin ada petugas yang memiliki keahlian untuk mengoperasikannya. Sistem ini nantinya namun bisa dilakukan pendampingan dalam masa-masa awal transisi sistem dan diadakan pelatihan bagi petugas atau admin yang mengoperasikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.